Halo, jumpa lagi di Oke Design Channel. Pada video kali ini, kita akan kenalan dengan salah satu fundamental penting yang ada di pemrograman berorientasi objek, yaitu ada konsep yang disebut dengan polymorphism. Nah, dengan konsep ini kita bisa membuat banyak metode dengan nama yang sama. Saya ulangi, salah satu fungsinya adalah, kegunaannya adalah kita bisa membuat banyak metode dengan nama yang sama. Nah, kenapa kita perlu bikin metode dengan nama yang sama? Karena sebetulnya kadangkala pada saat kita bikin sebuah proses itu sama sebetulnya, tetapi beda pelakuannya, beda data yang mau kita proses. Sebagai contoh, misalnya kita mau mencetak sebuah isi variabel, tetapi yang jadi masalah adalah ternyata yang mau kita cetak itu berbeda tipe datanya. Ada yang bertipe string, ada yang bertipe integer. Nah, makanya kita perlu bikin beberapa metode, tapi sama fungsinya adalah sama-sama untuk mencetak, walaupun beda pelakuannya. Kemudian di dalam polymorphism ini, kita bisa menggunakan, ataupun nanti kita kenal dengan dua buah model metode, ada yang disebut dengan metode overloading, dan juga ada yang disebut dengan metode overriding. Nah, sekarang langsung saja kita lihat contoh penggunaannya di dalam program. Dan tentu saja untuk programnya kita akan menggunakan aplikasi Intellis IDEA dengan bahasa pemrograman Kotlin. Nah, untuk yang pertama kita lihat dulu yang konsep yang overloading. Di sini sudah saya siapkan ya, sebelum sana ini sudah saya siapkan ada dua buah file. Yang pertama yang bernama test overloading nama filenya, yang kedua adalah test overriding. Jadi ini akan saya tunjukkan perbedaan dari konsep kedua metode ini dalam konsep ataupun bentuk polymorphism. Nah, di sini sudah ditunjukkan ada satu buah kelas bernama kelas mahasiswa 12 sebagai contoh ya. Kemudian di dalamnya sudah ada atribut ataupun properti dan juga ada function ataupun metode. Yang ingin jadi saya fokuskan adalah kita bisa lihat ke bagian metodenya ataupun functionnya. Kita lihat di bagian functionnya dari fun ini ya. Lihat di sini ada fungsi pertama yang bernama tampil. Ini yang pertama. Yang kedua ada juga yang namanya metode tampil. Yang ketiga juga sama, ada namanya metode tampil. Dan yang keempat juga sama, ada namanya metode tampil. Nah, inilah yang disebut dengan metode overloading. Jadi dalam konsep object oriented kita bisa bikin metode dengan nama yang sama seperti ini contohnya ya. Kita bikin sama-sama ada 4 buah metode bernama tampil. Cuma yang jadi perbedaannya adalah setiap metode ternyata punya beda ataupun nggak sama parameternya. Contohnya yang pertama ini murni nggak ada parameternya. Yang metode yang kedua ada satu buah parameter bertipe string. Yang ketiga ada satu buah metode bernama tahun yang tipenya adalah integer, dan yang keempat ada satu buah metode bernama tampil dengan 2 buah parameter yang sama-sama bertipe string. Jadi inilah yang disebut dengan perlakuan yang berbeda. Jadi syaratnya kita bisa bikin 4 buah metode
dengan nama yang sama atau lebih dari satu metode dengan nama yang sama, tetapi syaratnya harus dibedakan jumlah perlakuannya ataupun jumlah parameternya. Nah, ini berguna nanti pada saat kita jalankan di objek menggunakan di kelas utamanya, dia akan bisa langsung memilih ya. Sebagai contoh di sini sudah disiapkan ada satu buah objek bernama MAS1 dari kelas mahasiswa 12. Dan di sini kita bisa lihat kita sudah contohkan ada 4 buah sintak program, yang mana keempat sintak ini fungsinya adalah untuk memanggil metode tampil. Tetapi bisa dilihat ternyata di sini ada perbedaannya masing-masing ya. Kalau yang pertama ini akan memanggil metode tampil tanpa parameter, yang kedua panggil juga tapi dengan satu buah parameter, yang ketiga kita buat dengan satu buah parameter tapi tipenya adalah integer, dan yang terakhir adalah satu buah parameter, yang keempat kita akan sintak programnya memanggil metode dengan dua buah parameter. Nah, dari keempat ini nanti secara otomatis sama sintak programnya dia akan langsung mencari mana metode yang sesuai. Sebagai contoh, untuk yang pertama dia pasti akan mencari yang tanpa parameter. Yang kedua, dia akan mencari metode dengan satu buah parameter bertipe string. Yang ketiga, memanggil metode tampil yang menggunakan tipenya integer, dan yang keempat memanggil metode tampil yang tipenya adalah menggunakan dua buah parameter bertipe string. Jadi ini secara otomatis akan dibaca oleh si objek, oleh si compilernya, dan tidak akan tertukar. Jadi inilah maksud dari model overloading ya. Jadi satu buah kelas bisa kita bikin dengan nama metode yang sama, tapi syaratnya harus beda pelakuannya, yaitu jumlah parameternya yang sama. Ini kalau kita jalankan, disarankan di sini, kita coba saja jalankan. Nah, munculnya seperti ini. Jadi kita bisa lihat yang pertama muncul perintah hi, dia akan baca bagian yang ini, kemudian muncul kami mahasiswa ya, dia muncul yang SQL Madhur karena pas yang kedua dia baca metode tampil menggunakan satu parameter, dia baca yang ini, muncullah tulisannya kami mahasiswa. Dari sini dapat angkanya ya, datanya dari sini. Yang berikutnya dan yang ketiga muncul tampil untuk tahunnya, dibaca yang ini. Yang keempat terakhir dengan dua data ya, yang dikirim dua data masuk ke sini. Oke, ini contoh dari penggunaan overloading. Nah, sekarang saya tunjukkan contoh yang kedua, yaitu overriding. Nah, untuk overriding sebetulnya ini sama prinsipnya, cuma perbedaannya adalah untuk overriding ini khusus digunakan pada konsep inheritance ataupun turunan. Jadi saya ulangi, baik overloading ataupun overriding sama-sama fungsinya adalah kita bisa membuat lebih dari satu metode dengan nama yang sama. Tapi bedanya adalah untuk overriding dipergunakan pada prinsip inheritance. Sekarang langsung saja saya tunjukkan yang overridingnya. Kita bisa lihat di sini. Nah, di sini ya sebagai contoh ada dua buah kelas ya. Ada dua buah kelas. Yang pertama namanya kelas judul, yang kedua bernama kelas nama. Kemudian kita bisa lihat kelas judul di depannya ada keyword open, ini artinya adalah superclass. Dan kita lihat yang berikutnya di kelas nama ada perintah seperti ini, nama titik judul, ini artinya kelas nama adalah subclass dari kelas judul ataupun anak dari kelas judul. Nah, kita lihat di sini di kelas judul yang paling pokoknya yang mau saya tunjukkan dengan materi hari ini, bahwa di kelas judul ini ada satu buah metode bernama tampil. Nah, kemudian di kelas nama
juga ada satu buah metode bernama tampil. Sama-sama tampil ya. Nah, ini yang disebut dengan konsep ataupun metode overriding. Kita bisa bikin nama metodenya, namanya sama di beda kelas yang berbeda dengan konsep turunan. Cuman bedanya yang harus diperhatikan juga, di superclassnya harus ditambah keywordnya open, dan di subclassnya harus ditambahkan perintah overriding ya. Ini artinya adalah untuk membaca ataupun memanggil metode yang ada di kelas utamanya ya, kelas supernya. Jadi dia bisa membaca, bisa meminjam namanya. Ini sama-sama menggunakan, sama-sama mau menampilkan tetapi beda hasilnya gitu ya. Jadi kalau kita jalankan di sini, lihat di kelas utamanya ada dua buah objek, ada judul, dari kelas judul ada objek nama dan kelas nama, dan kedua objek ini dia sama-sama memanggil metode tampil tetapi tujuannya beda kelas ya. Ini untuk baca kelas judul, ini untuk baca kelas nama ini. Oke, kira-kira demikianlah contoh penggunaan dari metode overloading ataupun metode overriding. Jadi pada prinsipnya adalah ini berfungsi supaya kita bisa membuat metode dengan nama yang sama tapi beda perlakuannya. Jadi sekali lagi prinsipnya kadang ini diperlukan. Kenapa? Karena kadangkala sebetulnya apa yang mau diproses itu sama hasilnya tetapi beda yang mau ditampilkan ataupun apa mau diproses. Oke, demikian, mudah-mudahan ada manfaat untuk kita semua. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa lagi. Bye.